Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, umur panjang, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas individu mengenai PPT Psikologi Agama yang didosen pengampu oleh Dr. Andes Haji Alfian Khairani MPDI, disusun oleh Jaka Juliansah NIM 190101010286, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan mengenai konversi agama. Latar belakang munculnya konversi agama. Proses perpindahan atau masuk agama ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan sejak para nabi dan rasul Allah muncul di muka bumi dan diutus untuk menyebarkan ajarannya kepada umat manusia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena konversi agama yang terjadi pada masa modern ini menjadi beragam. Tentu hal ini didukung karena adanya gejala sosial yang merambat masuk melalui dan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Adanya agama yang besar yang lebih dari satu serta aliran dan sekte-sekte pada agama juga membuat fenomena konversi agama itu menjadi beragam. Di Indonesia, kasus konversi agama ini tidak susah untuk ditemukan. Atau kasus konversi agama ini tidak susah untuk ditemukan, seringkali terjadi adanya kabar bahwa pemeluk agama Islam berpindah menjadi pemeluk agama Kristen. Begitu pula sebaliknya. Atau pemeluk agama Hindu berpindah menjadi pemeluk agama Islam, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan kasus konversi agama yang tidak melibatkan pelakunya untuk berpindah agama, namun hanya terjadi peningkatan keyakinan terhadap agama yang dipeluknya pun ada. Hal itu dikarenakan suatu tekanan batin yang justru membuat pelaku berubah sikap dari yang awalnya acuh terhadap ajaran agama dan Tuhannya lalu bertaubat dan menjadi taat kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu pengertian konversi agama. Di sini pengertian konversi agama yaitu konversi agama merupakan suatu perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan dari rupa satu ke rupa yang lain. Sedangkan pengertian agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan, keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa dan tidak ada satupun yang dapat membandingkannya. Kata konversi dalam bahasa Latin itu conversion, yang artinya taubat, pindah, atau berubah. Namun dalam bahasa Inggris, conversion itu berarti pindah atau berubah dari satu hal ke hal yang lain, atau pindah dari suatu agama ke agama yang lain. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam konversi agama. Bernard Spica membagi dua macam. Yang pertama yaitu ada tipe volisional atau perubahan secara bertahap. Konversi yang terjadi secara berproses sehingga menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan yang baru. Artinya, perubahan ini secara bertahap. Contoh, seseorang sering berkunjung ke acara adat yang beragama atau acara adat orang beragama, maka secara lambat laun ia akan mengikuti ajaran dan kepercayaannya sesuai keinginannya, sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua yaitu ada tipe step surrender atau perubahan secara drastis, konversi yang terjadi secara mendadak. Hal ini, seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap sesuatu agama yang dianutnya. Contoh, seseorang yang awalnya tidak taat menjadi lebih taat agamanya. Dari lemahnya iman menjadi kuat imannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konversi agama. Secara umum, konversi agama terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada konversi internal, yaitu perpindahan agama yang dilakukan seseorang dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain, satu mazhab ke mazhab yang lain, tetapi masih tetap berada dalam agama yang sama. Jadi artinya konversi internal itu adalah perpindahan seseorang, perpindahan agama yang dilakukan seseorang, tetapi tetap berada dalam agama yang sama, artinya kepercayaan saja atau perpindah mazhab
Yang kedua yaitu konversi eksternal, pindahnya seseorang dari satu agama kepada agama yang lain yang berbeda. Contohnya yaitu seperti seseorang itu beragama Kristen kemudian mu'alaf ke agama Islam. Nah, itu adalah konversi eksternal, pindahnya seseorang dari satu agama kepada agama yang lain yang berbeda, atau sebaliknya juga bisa. Faktor-faktor penyebab konversi atau perubahan agama. Menurut Mukti Ali ada 5 faktor. Di sini saya mengambil pendapat dari Mukti Ali, yaitu yang pertama ada faktor keluarga. Keretakan keluarga, kurang dapat pengakuan atau tidak serasi dengan lingkungan, bahkan beda agama, itu akan mengalami tekanan batin atau akan mengakibatkan tekanan seseorang terhadap batinnya. Nah, jadi faktor keluarga ini salah satu penyebab dari konversi atau perubahan agama seseorang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Bukan saja faktor keluarga, akan tetapi faktor lingkungan pun akan menjadi penyebab konversi seseorang. Merasa tersingkir sehingga merasa hidup sebatang kara. Hal itu akan mencari tempat hingga mendapatkan ketenangan sampai kegelisahannya hilang. Seseorang yang merasa tersingkir atau dijauhi oleh lingkungannya, maka ia akan mencari tempat atau akan mencari sesuatu hal yang dapat membuatnya tenang akan kegelisahannya. Yang ketiga yaitu ada faktor perubahan status. Artinya itu misalnya perceraian, nikah dengan pasangan agama lain, keluar dari sekolah atau jabatan. Hal ini akan menjadi faktor-faktor penyebab karena misalnya perceraian akibat daripada konversi agama tersebut. Nikah dengan pasangan agama lain, misalnya yang beragama Kristen menikah dengan agama Islam, itu akan menjadi penyebab konversi keluar dari sekolah atau jabatan. Itu bisa juga karena konversi atau perubahan agama. Yang keempat itu ada faktor kemiskinan. Nah, faktor kemiskinan itu cenderung lebih memilih agama yang menjanjikan kehidupan dunianya. Bahkan seseorang itu lupa, bahkan seseorang itu tidak memikirkan kehidupan akhirat, hanya demi kenyamanan dan kenikmatan dunia semata. Maka faktor kemiskinan ini akan menjadi penyebab konversi jika seseorang itu tidak kuat imannya. Yang terakhir itu ada faktor pendidikan. Pendirian sekolah dari berbagai yayasan agama, sebagian masuk dari agama yang dianutnya, dari sekolah itu mereka bisa meyakini apa yang mereka butuhkan. Jadi dari faktor pendidikan ini bisa menyebabkan konversi atau perubahan agama. Yang tadinya seseorang anak itu disekolahkan di sekolah umum. Kemudian karena mengikuti aturan orang tuanya, maka ia akan mengikuti apa yang orang tuanya inginkan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab konversi perubahan agama menurut Max Heinrich, sebagaimana yang dikutip oleh De Hendros Puspito. Yang pertama yaitu ada pengaruh ilahi, artinya bahwa tanpa adanya bantuan dan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala karena akan menentukan konversi tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan seseorang itu akan berubah bagaimana? Karena kita diciptakan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 8 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 207 yang artinya maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Fatir ayat 8. Yang kedua yaitu pembebasan dari tekanan batin. Orang-orang yang sedang menghadapi suatu situasi mengancam dan menekan batinnya dan tekanan batin itu tidak dapat diatasi dengan kekuatan dunia lain. Di situ ia mendapatkan pandangan yang baru yang dapat mengalahkan motif-motif dan patokan hidup terdahulu yang selama ia ditaatinya. Jadi faktor penyebab kedua ini adalah pembebasan dari tekanan batin. Itu yang menyebabkan seseorang itu berkonversi atau berubah agama. Yang ketiga itu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini adalah di lingkungan masyarakat. Konversinya itu terdapat pengaruh timbal balik antara faktor psikologis dan sosial. Yang keempat itu ada suasana pendidikan. Dengan suasana yang baru, memungkinkan orang mengalami perpindahan agama dengan rela meninggalkan agama terdahulu karena ingin mengetahui penasaran dengan agama yang ingin dianutnya, maka seseorang itu akan berkonversi atau berubah agama dengan sesuatu yang baru, dengan suasana yang baru juga. Ciri-ciri seseorang yang melakukan konversi agama. Menurut Ramayulis, ada beberapa
ciri-ciri seseorang yang melakukan konversi agama. Yang pertama itu adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Yang kedua itu adanya perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan, sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga itu perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agamanya sendiri. Yang keempat itu, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan oleh faktor petunjuk dari Maha Kuasa atau hidayah ibaratnya, seperti itu. Itulah ciri-ciri seseorang melakukan konversi agama. Nah, di sini proses konversi agamanya itu ada 4. Nah, setiap pelaku itu mengalami perubahan yang berbeda tingkatannya. Jadi, setiap seseorang itu melakukan konversi agama itu berbeda. Yang pertama itu ada masa tenang pertama, yaitu sikap, tingkah lakunya, acuh tak acuh menentang agama. Dia bersikap seseorang itu acuh, tingkah lakunya itu tidak senonoh, bahkan acuh tak acuh menentang agama mereka. Yang kedua yaitu masa ketidaktenangan. Di masa ketidaktenangan ini, seseorang akan merasakan konflik, gelisah, putus asa, panik, dan akan menimbulkan kekecewaan. Yang ketiga itu ada orang itu merasa mendapatkan petunjuk Tuhan, atau kita sebut dengan hidayah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya petunjuk ini, seseorang akan mengalami perubahan, akan mengalami konversi yang akan menimbulkan semangat dan kekuatan oleh seseorang itu, atau keyakinan lah intinya, seperti itu. Yang keempat yaitu ada pengungkapan terakhir atau puncaknya. Sikap tunduk, kelakuan dan tindakan hidupnya berubah mengikuti aturan agama yang sebenar-benarnya. Nah, ini adalah proses konversi agama. Ya, jadi setiap pelaku itu mengalami perubahan yang berbeda tingkatannya. Nah, selanjutnya dalam proses konversi agama terdapat 3 pengaruh besar yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama yaitu kekuatan psikologis, kekuatan sosiologis, keunggulan kultural, kelompok agama baru, kekuatan ketuhanan. Nah, dampak sosial konversi agama. Dari proses itu ada menyebabkan dampak sosial terhadap konversi agama itu. Nah, yang pertama itu terhadap akidah dan ibadah. Dengan memiliki dasar nilai-nilai agama tersebut, dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir, dan memberi dorongan kepada antar sesama umat beragama untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dampak sosialnya itu bisa berdampak terhadap akidah dan ibadah. Nah, yang kedua yaitu ada terhadap bidang muamalah. Agama yang menjadi anutan seseorang jika diyakini dan dihayati secara mendalam, mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dan sikap. Moral dalam sikap, nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agama yang diakuinya. Nah, dampak sosial konversi agama terhadap kehidupan rumah tangga. Setelah mengalami konversi agama, akan timbul gejala-gejala baru yang bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, rasa cemas terhadap masa depan, dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga, merasa tersingkir dari lingkungannya. Jadi di sini adalah dampaknya itu sangat buruk terhadap keluarga, terhadap kehidupan di keluarga. Nah, kemudian kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari konversi agama itu adalah setiap perubahan atau konversi itu memiliki faktor dan dampak yang berbeda. Ada konversi yang berubah menjadi baik atau positif, yang dari misalnya dari ajarannya itu tidak jelas menjadi ajaran yang lebih jelas, dan ada juga konversi yang berubah menjadi keburukan, artinya negatif atau berbalik, tergantung seseorang atau pribadi yang membawa perubahannya. Faktor-faktor yang membuat perubahan seseorang itu dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang menyebabkan konversi agama meliputi faktor intern, yaitu faktor kepribadian, emosi seseorang, kemauan, konflik jiwa, kebenaran agama, atau hidayah. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, pengaruh hubungan tradisi agama, cinta, dan pernikahan. Konversi agama atau pindah agama itu karena diakibatkan oleh ketidakmampuan,
kepalsuan yang dirasakan oleh pemeluk agama semula, bahwa awalnya tidak benar, tetapi juga bisa karena faktor lingkungan yang tidak toleransi, tidak saling menghargai, tidak saling membantu atau saling bekerja sama. Itu yang bisa menyebabkan daripada konversi atau perubahan agama. Setiap agama memiliki kepercayaannya, akan tetapi kepercayaannya yang sebenarnya adalah yang tidak menentang ajaran atau syariat masing-masing individu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai konversi agama. Saya hilaf, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.